Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Kendi dengan NIM 21112700002 dari Prodi Tadris IPS kelas 5A. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang bentuk rupa manusia yang dibaguskan. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal ardo bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Artinya, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu lalu memperbagus rupamu dan kepadanya tempat kembali. Nah, perkembangan manusia dimulai sejak dari kandungan, yaitu sejak terjadinya zigot menjadi janin, kemudian janin sempurna sebagai makhluk hingga ia matang untuk lahir ke dunia. Perkembangan manusia terdiri atas beberapa fase. Yang pertama, fase marhalatul hamli atau fase kandungan. Nah, fase kandungan ini dimulai sejak terjadinya zigot hingga janin lahir. Fase ini tergambar dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu selanjutnya kami dudukkan janin-janin itu di dalam rahim menurut kehendak kami selama umur kandungan. Kemudian kami keluarkan kemudian dari rahim ibumu sehingga kamu menyerupai bentuk bayi. Quran Surah Al-Hajj, surah kedua-2 ayat 5. Nah, kemudian fase yang kedua yaitu fase marhalatul rada'ah atau fase penyusuan. Pada masa ini bisa juga disebut masa bayi yang secara kodrati pada usia bayi ini anak sangat membutuhkan air susu ibu dengan segenap kasih sayangnya. Fase yang ketiga yaitu marhalatul tufalah atau fase kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini berkisar sekitar umur 3-6 tahun. Nah, menurut Usman Najati, pada fase ini tidak terbatas pada fase kanak-kanak saja, akan tetapi ada fase penyusuan sekitar 0-2 tahun, kemudian fase awal usia anak sekitar 3-6 tahun, fase tengah usia anak sekitar 6-9 tahun, dan fase akhir usia anak sekitar 9-12 tahun. Nah, kemudian yang keempat yaitu fase marhalatul qoblal hilmi atau fase belum balik. Fase ini berarti anak yang belum sampai umur balik. Pada fase ini, sang anak baik secara fisik, psikis maupun akalnya belum sempurna. Kemudian yang kelima yaitu fase marhalatul hilmi atau fase balik. Ini merupakan fase akhir usia anak hingga usia remaja memasuki dewasa awal, seperti disebutkan di dalam Al-Quran surah 24 ayat 59. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik atau hilmi, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian yang keenam yaitu fase marhalatus syuddah atau fase dewasa. Nah, fase ini merupakan masa di mana seseorang telah matang dari sisi fisik biologis, telah matang kelaki-lakiannya ataupun kewanitaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu fase marhalatul kuhulah atau fase tua. Nah, fase ini merupakan masa di mana seseorang telah lemah dan menurun kekuatan fisiknya. Selanjutnya yaitu fase yang terakhir adalah fase marhalatul harmi atau fase lanjut atau pikun. Nah, pada fase ini merupakan masa lanjut dari perkembangan manusia baik dari sisi umur, kekuatan fisik, dan pemikiran. Pada fase ini orang tua bisa terkena pikun, lemah ingatan, timbul banyak kekhawatiran dan rasa takut, dan juga buruk pemahamannya. Demikianlah itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.